Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam minggu pagi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, masih dalam suasana memperingati hari besar, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Maka kelanjutannya adalah turunnya kuasa Roh Kudus yang dijanjikan. Turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri berkenaan dengan kenaikannya ke surga. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan, saya berikan tema yaitu rasa haus dan lapar. Rasa haus dan lapar, dua hal yang tidak disukai oleh kebanyakan orang. Rasa haus dan lapar adalah sesuatu yang kalau boleh atau kalau bisa itu dihindari. Tetapi tidak demikian dengan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Jadi saya bedakan di sini haus dan lapar secara umum memang itu adalah satu kebutuhan yang harus segera mendapatkan pemenuhannya. Tetapi haus dan lapar akan kebenaran, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan berbahagia. Bagaimana mungkin orang dengan rasa haus dan lapar, tapi mereka itu dikatakan sebagai orang yang berbahagia? Karena Tuhan Yesus sendiri datang ke dalam dunia ini yang adalah merupakan kebenaran ilahi itu sendiri, memberikan jawaban kepada persoalan yang dinamakan rasa haus dan lapar, tetapi akan kebenaran firman Tuhan. Ayat nas pada pagi hari ini saya ambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, kemudian Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 dan ayat yang ke-38. Jadi saya ulangi lagi, haus dan lapar dua hal yang tidak disukai oleh setiap orang atau kebanyakan orang. Tetapi haus dan lapar akan kebenaran merupakan dua hal yang berbeda. Haus dan lapar akan kebenaran menentukan kadar kebahagiaan dari kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi kalau orang percaya, orang beriman tidak punya rasa haus, tidak punya rasa lapar akan kebenaran, itu sama dengan yang saya artikan, mereka ini adalah orang-orang yang tidak merasa kehilangan, tidak merasa bahwa mereka itu butuh sesuatu tentang kehadiran Tuhan itu sendiri, pribadi Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan mereka.
kita tahu bahwa apa yang nampak di alam semesta ini, di sekitar kita, itu bersifat sementara, termasuk lapar dan haus akan kebutuhan hidup sehari-hari, makanan yang kita makan, air yang kita minum, dan segala jenisnya untuk kebutuhan hidup. Tetapi Tuhan menyediakan bagi kita satu berkat yang kekal, satu berkat yang abadi, yang bersumber daripada kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan membawa kepada saudara dan saya dari kehidupan yang fana ini kepada satu kehidupan yang kekal. Haus dan lapar menjadi pertanda. Rasa haus dan lapar menjadi pertanda. Satu, bahwa dia sebagai makhluk hidup. Ya. Segala makhluk yang hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, itu membutuhkan asupan makanan. Ya. Tapi kalau baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan maupun manusia itu sudah mati, maka tidak membutuhkan lagi asupan baik makanan maupun minuman. Yang kedua, bahwa dia sebagai orang yang sehat. Jadi manusia yang sehat itu membutuhkan menu makanan dan segala jenis buah-buahan dan minuman. Itu satu pertanda bahwa mereka itu sehat. Kita mungkin pernah merasakan sakit di badan. Yang kita rasakan di sana adalah ketika disediakan makan maupun minum, rasanya pahit. Ya, rasanya pahit. Itu pertanda bahwa melalui perasa lidah, kecapan lidah, bisa dirasakan segar atau tidak enak. Yang tadi saya sebutkan pahit, itu karena badan tidak sehat. Tapi kalau badan itu sehat, maka jenis makanan apapun dan minuman apapun bisa dirasakan, bisa dinikmati. Yang ketiga, rasa haus dan lapar mendorong seseorang untuk bertumbuh. Dengan makanan yang dapat kita makan dan minuman yang kita dapat minum secara teratur, tanpa kita sadari, tanpa harus kita sendiri yang mengupayakan atau mengusahakan, maka badan kita itu menjadi segar, bisa menjadi sehat, bisa menjadi bugar. Kalau itu dialami oleh anak-anak kecil yang sedang bertumbuh, maka untuk itulah makanan dan minuman itu diperlukan. Kemudian yang keempat, rasa haus dan lapar mendorong seseorang untuk menikmati yang dibutuhkan. Makanan dan minuman tidak hanya sekedar memenuhkan kebutuhan dari manusia yang hidup, tetapi seperti dikatakan di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-1 atau ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5, ya.
Di sana pemazmur mengatakan, menggambarkan dirinya seperti rusa yang merindukan air. Demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa kedekatannya dengan Tuhan itu adalah menggambarkan situasi, menggambarkan suasana bagaimana berkat Tuhan yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan, itu dialami oleh pemazmur ini. Ya. Seperti rusa yang merindukan air yang sejuk, demikian jiwa pemazmur ini merindukan Tuhan. Dan saya percaya di antara kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan mengalami akan hal ini. Bagaimana di dalam pekerjaan, bagaimana di dalam kesibukan sehari-hari, ternyata dengan padatnya acara, banyaknya pekerjaan yang dilakukan, membuat badan itu letih. Kemudian jiwa dan roh kita itu bisa merasakan dampaknya. Tetapi berbeda kalau kebutuhan kita itu terpenuhi dari kebutuhan yang dari dalam. Kebutuhan jiwa, kebutuhan roh kita itu terpenuhi lebih dahulu. Ini berbeda dengan kalau orang hanya memikirkan, mengutamakan hal-hal yang bersifat lahiriah, tetapi jiwa menjadi kosong. Jiwa haus di hadapan Tuhan. Dan ini menimbulkan keletihan, menimbulkan kecapean. Tidak ada rasa tentram, tidak ada rasa aman. Berbeda kalau kita itu mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti pengalaman dari pemazmur ini yang mengatakan bahwa Tuhan itu di dalam kehidupannya itu bisa digambarkan sebagai aliran air, ya, bagi jiwa yang dahaga. Amsal Sulaiman mengatakan seperti itu. Kabar baik yang datang dari negeri yang jauh itu seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Kabar baik yang datang dari negeri yang jauh itu dari mana? Dari surga. Memang saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus yang merupakan pintu, yang merupakan jalan kebenaran dan kehidupan, itu sangat dekat dengan kita. Tapi gambaran dari negeri yang jauh seperti yang dikatakan oleh Amsal itu adalah datang dari surga. Dan itu tidak ada di antara kita, tidak ada di bumi ini. Hanya melalui Yesus kerajaan surga itu bisa kita alami, bisa lebih dekat. Bahkan lebih dekat daripada hidup kita itu sendiri. Karena ketika Yesus itu datang sebagai Raja Damai, sebagai jalan kebenaran dan hidup, maka Dia tinggal di dalam hati kita, menyatu dengan aliran-aliran nadi yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, tidak bisa dibedakan di sana. Menyatu. Itulah indahnya orang-orang yang menerima kebenaran firman Tuhan di dalam hidup mereka. Jiwa dan roh kita membutuhkan firman yang keluar dari roh Allah dalam bentuk pengajaran.
Tuhan Yesus mengatakan, bukankah kamu mengatakan bahwa manusia itu akan hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan? Pada waktu itu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Iblis datang kepada Tuhan Yesus dengan membawa sebuah batu dan mengatakan, jadikanlah batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dengan roti saja, artinya dari makanan sehari-hari yang kita makan, tetapi manusia akan hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ini berarti bahwa kebutuhan hidup manusia itu tidak hanya pemenuhan kehidupan yang bersifat sementara, makanan sehari-hari, tetapi Allah menyediakan roti hidup. Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan aku, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Dalam hal ini Tuhan Yesus mengatakan tentang firman kehidupan. Dan ini boleh menjadi kebutuhan yang pokok di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Mengapa? Karena firman kehidupan itu akan memberikan kepada kita daya hidup, bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Ya, bukan hanya hidup sementara. Hidup sementara tadi dikatakan harus dipenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu makanan dan minuman yang cukup. Kemudian Yeremia adalah nabi yang dipanggil oleh Tuhan di dalam perjanjian lama bagi orang Israel. Yeremia mengatakan demikian di dalam Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Apabila tersingkap firman-Mu, maka jiwaku menikmatinya. Bukankah kita sebagai orang-orang percaya kebanyakan punya Alkitab di rumah masing-masing? Tetapi tahukah saudara bahwa dari huruf-huruf mati, kalimat-kalimat yang dirangkai di sana, itu kalau hanya dibaca tanpa direnungkan, tanpa diurapi oleh Roh Kudus, itu tidak akan berarti apa-apa. Tetapi kalau firman itu diurapi oleh Roh Kudus, maka seperti Nabi Yeremia mengatakan, apabila tersingkap kebenaran firman-Mu, maka jiwaku menikmatinya. Kesaksian-kesaksian di dalam Alkitab, orang-orang yang punya hubungan yang erat dengan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, mereka menggambarkan bahwa firman-firman yang tertulis, yang bahasa aslinya disebut logos, maka kalau di dalam mereka membaca, merenungkan firman Tuhan itu dengan dipimpin dan diurapi oleh Roh Kudus, maka firman itu menjadi rema, menjadi kata-kata yang hidup, ya, seperti kesaksian yang tertulis di dalam Alkitab. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa perkataan-perkataanku adalah perkataan-perkataan kebenaran dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudaraku sekalian, sebagai orang-orang yang percaya telah menerima kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus sendiri datang di dalam hidup kita, maka kita bisa menemukan ternyata bahwa Alkitab yang kita miliki, yang kita warisi dari ribuan tahun yang lalu,
sampai pada hari ini tidak kehilangan kuasanya, tidak kehilangan maknanya. Kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita itu boleh menjadi nyata karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah perkataan hidup yang kekal. Hanya Allah saja yang sanggup memenuhi kebutuhan pokok ini. Kebutuhan tentang apa, saudara? Yaitu kebutuhan tentang firman itu sendiri. Yesus datang sebagai firman hidup, tetapi dia juga datang sebagai gembala. Kalau disebutkan Yesus sebagai gembala, itu berarti Yesus sanggup memenuhi kebutuhan daripada kita, domba-dombanya. Mazmur 23 ayat yang ke-1 atau ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Poin berikutnya yaitu poin yang terakhir, hanya Allah saja yang sanggup memuaskan jiwa yang dahaga. Hanya Allah saja yang sanggup memuaskan jiwa yang dahaga. Sekali lagi saya ingin mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia bisa dengan usaha, dengan upaya, dengan kekuatannya sendiri untuk makan dan minum. Tetapi untuk kebutuhan jiwa dan roh kita, hanya Tuhanlah yang sanggup memenuhkannya. Ya, hanya Tuhanlah yang sanggup menyediakannya. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari hal ini kita ulang kembali, kita renungkan kembali betapa di dalam kebutuhan hidup kita amat penting dan sangat penting untuk dapat mengalami pemenuhan di dalam kebutuhan hidup kita, yaitu kebutuhan jiwa dan roh kita. Kebutuhan sehari-hari memang kita perlukan, memang kita butuhkan. Tetapi kebenaran firman Tuhan dengan segala yang ada di dalamnya, janji-janji dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri akan sanggup memenuhkan kebutuhan kita dalam segi-segi yang lain. Bukan hanya jiwa dan roh kita dipuaskan, tetapi tubuh kita juga diberikan kesehatan. Hati dipuaskan, sukacita diberikan, dilimpahkan di dalam kehidupan kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara sekalian, tadi sudah saya katakan bahwa pada pagi hari ini, termasuk di dalam minggu-minggu ini, umat Kristen mempercayai akan hari perjanjian ketuangan Roh Kudus. Bagi kita yang sudah mengalami, dipenuhi dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, mari kita kembangkan iman kita untuk kita dapat bersekutu lebih aktif lagi di hadapan Tuhan, dan kita sebagai orang-orang yang percaya tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi Roh Kudus yang adalah roh kebenaran, roh penghibur. Dia akan memberikan kepada saudara dan saya pemenuhan di dalam kebutuhan batin kita, yaitu jiwa dan roh kita. Ini yang saya sampaikan pada pagi hari ini dengan harapan, dengan memperingati hari ketuangan Roh Kudus setelah kita pada hari Kamis yang lalu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Harapan saya, andalkan di dalam segala aktivitas pelayanan kita hanya di dalam pimpinan kuasa Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kami bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu bersekutu sekalipun hanya melewati
video call ini Tuhan. Biarlah di dalam persekutuan secara pribadi di rumah masing-masing, walaupun keadaan kami berjauhan, tetapi kami dipimpin oleh roh yang sama. Bawa kehidupan kami untuk lebih mengerti, bawa kehidupan kami untuk lebih menghayati, bawa kehidupan kami masing-masing untuk memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, dan pada tangan kami masing-masing ada Alkitab. Biarlah itu boleh menjadi pegangan bagi kami sebagai dasar renungan kami. Hidupkanlah kalimat-kalimat yang mati, yang adalah firman Logos itu, dan dengan diurapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga perjanjian Tuhan di dalam kehidupan kami akan berubah menjadi rema, menjadi firman hidup, dan itu yang memuaskan kehidupan jiwa dan roh kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu keluarga demi keluarga. Tuhan, peliharakan kami dengan kasih setia-Mu Tuhan, dan biarlah kebenaran-Mu yang memimpin dan mengawal dari hari ini sampai seterusnya. Terpujilah nama-Mu. Kami masih mengingat akan situasi dan kondisi kami sebagai bangsa yang hari-hari ini sedang diliputi oleh rasa was-was berkenaan dengan pandemi, dengan virus corona ini Tuhan. Harapan kami kiranya wabah ini bisa segera disingkirkan, sehingga setiap kami anak-anak-Mu dapat menjalankan aktivitas kami secara penuh. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, kami berdoa untuk para menteri, kami berdoa untuk mereka-mereka yang menangani bidang kesehatan. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan akan membuat kehidupan mereka lebih berdaya guna, lebih digiatkan di dalam pelayanan mereka bagi masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sekarang saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memulai, Allah yang menjanjikan, Allah yang setia, maka Dia juga berkuasa untuk menyempurnakan dan menggenapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.